Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Maulana dan di sini ada 5 anggota saya. Yang pertama, perkenalkan nama saya Biantara Nur Hafsah. Perkenalkan nama saya Muhammad Hajar Sidik. Perkenalkan nama saya Gina Maya Sarah. Saya Nur Aini. Saya Faradila Putri Saskia. Dan ini video kan. Dadah. Kiranya infiltrasinya katakanlah berkurang karena faktor apa ya, sehingga aliran infiltrasi berkurang, aliran permukaannya sedikit besar. Lahan kritis, lihat situasinya, apakah itu di kawasan hutan atau di areal budidaya atau kawasan lindung di luar hutan. terjadi lahan kritis karena pengalihan lahan atau pengalihan fungsi lahan yang dulunya itu hutan, sekarang jadi lihat di situ ada tambang pasir. Jadi bisa diperkirakan di sini aliran permukaannya sangat deras karena vegetasi di atas sana itu kurang, dan juga tingkat erosinya sangat tinggi. Ya, jadi kita ini ada di daerah Cempaka masih, dan di sini itu biasanya terjadi kenaikan debit air di daerah Cempaka, dikarenakan di sini kan hulu dari Cempaka, dan di sini sebenarnya tutupan lahannya sebelumnya tertutup, tapi pada saat sekarang itu menjadi tutupan lahan terbuka dan menjadi lahan yang kritis, sehingga daerah Cempaka yang pada di bawah itu sering terjadi kenaikan debit air. Seperti yang dilihat di sini, kami berada di atas. Coba lihat di sini baik-baik. Mungkin akan terjadi erosi karena tanahnya agak curam. Lalu di situ ada om-om yang nambang. Ya. Dan seperti yang kalian lihat, kenapa jadi seperti ini? Ya, karena Kita ini berada pada lokasi dengan adanya penutupan lahan vegetasi. Tadi saya di awal sampaikan bahwa kita berbicara 4 komponen vegetasi. Vegetasi di sini ada tanaman karet. Karet ini punya tajuk, punya pohon, punya akar, punya tanaman bawah. Nah, dengan adanya perakarannya itu pastilah berpengaruh besar terkait dengan infiltrasi. Sekarang di sini kita sudah berada di pertanian lahan kering campur semak. Dapat dilihat teman-teman bahwa di sini vegetasinya lebih lebat atau lebih ada dibandingkan tempat sebelumnya. Dan dapat dilihat bahwa aliran permukaannya, aliran tanahnya itu bisa mengalir ke bawah sana. Kemudian itu akan mempengaruhi laju infiltrasi. Infiltrasi yang akan ditimbulkan itu akan berkurang, dan erosi yang akan ditimbulkan juga berkurang. Dapat dilihat dari vegetasi yang ada di belakang, semak belukarnya itu sangat lebat. Dari topografinya juga menurun ke bawah, sehingga aliran air tanah mengalir ke bawah. Di bawah terdapat anak sungai. Kalau yang poin yang kedua itu kita melihat alhamdulillah pada vegetasi karet. Anda bisa membayangkan pada kondisi yang kedua itu kita melihat posisi tanaman karet yang seperti ini. Nah, ini kalau ada tanaman karet seperti ini, di bawahnya ada tanaman bawah, ya proses infiltrasinya pasti lebih bagus. Nah, kira-kira kalau dibandingkan dengan kondisi yang di belakang sana, coba balik dulu, balik. Nah itu ada apa tuh?
membandingkan jadi dengan lokasi yang ada di belakang saya dan yang depan. Ya, jadi pada lahan yang ketiga ini kita dapat melihat bagian belakang itu ada perkebunan sawit. Di situ sangat menghambat infiltrasi, tingkat infiltrasi yang kurang. Berbeda dengan lahan yang ada di belakang kita ini. Nah, itu terdapat vegetasi karet dan di bawahnya itu banyak sekali semak belukar yang dimana itu dapat menghambat laju permukaan air, dan dapat kita lihat juga di bagian sana itu terdapat lereng yang menuju ke bawah. Dapat kita asumsikan bahwa aliran permukaan itu menuju ke area bawah, dan di area bawah itu bisa kita asumsikan juga terdapat aliran sungai. Dengan kritis berbicara 3 kawasan. Kita di kawasan apa? Kalau ada kawasan hutan lindung, ada kawasan lindung di luar hutan, ada kawasan budidaya pertanian, kira-kira di mana? Dia jawabannya di sini. Sedimentasi dapat ditandai dengan kita lihat ini terdapat tanah atau erosi yang melekat di tumbuhan. Bisa kita lihat di sini, warna tumbuhnya coklat semua. Itu menandakan terjadinya erosi atau sedimentasi yang mengalir dari atas sampai sungai sehingga menyebabkan sungai tersebut menjadi keruh. Ya, baik, bisa dilihat keadaan vegetasi di sekitar pinggiran sungai, di mana terdapat banyak bambu. Bambu itu dapat membantu mengurangi terjadinya erosi dan pengendalian sedimentasi. Pada lokasi terakhir ini merupakan lahan kritis yang sudah dilakukannya rehabilitas. Contohnya dengan menanam pohon bambu. Bisa dilihat di sebelah sana. Di situ pernah terjadi kebakaran yang lahannya menjadi gundul, yang sekarang dilakukan rehabilitasi dan baik. Untuk itu maka kami himbau untuk teman-teman dan untuk semuanya untuk menjaga hutan kita, karena itu sangat penting untuk aliran sungai yang ada di sekitar lingkungan. Terima kasih. Dan untuk semuanya, sekian dari kegiatan praktik kami pada hari ini. Terima kasih untuk sudah menonton video ini. Salam jumpa. Dadah. Assalamualaikum.